Salam sejahtera, salam sehat selalu. Bagaimana kabar semuanya, Bapak Ibu semua yang di rumah? Pastinya sehat ya. Pastinya selalu bersemangat dan selalu hidup sehat. Bapak Ibu semua pastinya rindu ya ibadah di gereja masing-masing. Tapi di kondisi seperti ini, Tuhan mau kita mau beribadah online dulu di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus satukan hati kita di saat kita beribadah online. Tuhan pakai kita untuk lebih dekat, intim kepada Tuhan. Mari saudaraku semua, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau fokus hidup kita kepada Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Dia. Haleluya. Waktu Tuhan yang terbaik.
sebaliknya kita lebih-lebih mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau melihat kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu yang nyata. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima
Terima kasih Allah Roh Kudus, selawat setiap kami pagi hari ini. Kami dedikasikan waktu ini untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman kebenaran yang akan memulihkan kami, menguatkan, memberi jalan keluar bagi setiap kami itu. Urapi firman ini Tuhan, ya kami semua mendapatkan jamaah dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan tanah hati kami. Kami siap dengarkan firman di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Siap dengarkan firman, katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian semuanya yang saat ini sedang beribadah di minggu pagi hari ini secara online. Kita tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus bisa bekerja menjamah setiap kita. Dia bisa memberikan kuasanya. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul dikuatkan oleh minyak kudusnya. Dikuatkan oleh minyak kudusnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang tidak bisa dipungkiri saat ini banyak orang yang stres, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang bingung, banyak orang yang bimbang. Saya sudah melayani Tuhan, sudah melakukan pekerjaan Tuhan, bahwa saya sudah melakukan hal yang baik. Tetapi kenapa keadaan semakin hari semakin bertambah buruk? Kalau kita mengamati pandemi belum usai, pemerintah masih menetapkan PPKM darurat, masih terus berlangsung dan akan terus dievaluasi. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah punya rencana yang indah, aku punya planning, tapi seringkali situasi keadaan bahkan orang-orang sekeliling aku seringkali tidak mendukung, seringkali tidak mensupport aku, seringkali malah melemahkan, tidak memberi kekuatan. Aku sepertinya seperti kayu yang terbakar habis seperti arang Tuhan, sehingga memadamkan impianku, meruntuhkan impian. Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan kirim orang-orang yang dalam keadaan stres, tertekan oleh keadaan datang kepadaku? Dan itu membuat aku ragu-ragu, membuat aku takut, membuat aku bimbang untuk meneruskan rencana dan apa yang akan aku lakukan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, beberapa waktu ini kita melihat di media sosial ketika pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM darurat, banyak yang protes, saudara. Pengusaha-pengusaha transportasi mengibarkan bendera putih. Mereka tidak sanggup lagi karena sudah tidak bisa membayar. Demo-demo mahasiswa di mana-mana, pengusaha kuliner, kaki lima, sedang lingkungan, saudara. Dan mereka memprotes kepada pemerintah, jangan lanjutkan lagi PPKM darurat. Pemerintah, mari kita Bapak Ibu tempatkan diri kita sebagai pemerintah. Pemerintah ini seperti makan buah si malakama, saudara. Pemerintah dan sebagian masyarakat ingin cepat pandemi ini pergi dari negeri Indonesia. Kalau kita melihat di berita-berita internasional seperti negara-negara Eropa, Italia, Inggris sudah bisa mengadakan stadion terbuka tanpa gunakan masker. Tetapi rasanya kita juga dihadapkan pada situasi dan kondisi dari masyarakat sendiri yang sudah tidak kuat. Belum lagi tentang vaksin, saudara. Kita membaca ada orang-orang saja yang menentang adanya vaksin. Bahkan itu dikatakan seorang ahli medis. Dan itu membingungkan dan banyak muncul berbagai macam varian vaksin dengan menonjolkan hasil riset sendiri-sendiri dan membuat orang itu ragu-ragu, bimbang pilih vaksin mana yang atau nggak usah divaksin saja. Dan itu membuat kelemahan-kelemahan, kebimbangan. Dan saudara, ketika persoalan begitu menegangkan, kita bertanya pada diri kita, akan sanggupkah aku ya? Rasanya kekuatanku sudah mulai menurun. Rasanya semakin terbatas diriku ini dengan tantangan yang begitu besar. Saudara, pertanyaannya adalah bagi setiap kita, apakah kita mau mengandalkan kuat gagah kita sendiri, atau kita mengandalkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua kita tahu ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita, logika kita, kepandaian kita, di tengah-tengah masalah dan situasi yang sulit, yang bersuka cita adalah iblis dan penguasa dunia ini, saudara. Yang
semakin merajalela di akhir zaman. Dia semakin menebarkan intimidasinya, dia semakin bersuka karena dapat mengikut, saudara. Karena kita tidak lagi memikirkan Tuhan. Toh yang baik-baik juga akhirnya gugur. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu menyebabkan kita berkecil hati, bahkan putus asa. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berpaling kepada Tuhan, Tuhan, memang aku gak kuat menghadapi semuanya. Bukan dengan kuat dan gagah itu, tapi aku mau mengandalkan Roh-Mu, Tuhan. Aku mau izinkan Roh Kudus mengendalikan hidupku. Aku mau izinkan Engkau memimpin dalam hidupku. Maka yang terjadi adalah, saudara, kekuatan yang luar biasa akan hadir menghampiri kita, menyertai kita, dan akan membuat satu kesuksesan, keberhasilan yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus berbeda dengan roh dunia. Roh Kudus selalu memberi terobosan. Roh Kudus selalu berbuat di luar akal pikiran manusia. Roh Kudus mampu membuat hal-hal yang tidak bisa dimengerti, bahkan oleh orang cerdik pandai sekali. Dia bisa buat perubahan yang drastis di dalam kehidupan kita, baik kehidupan rohani kita maupun kehidupan jasmani kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar dari penglihatan nabinya yang bernama Sakaria, saudara. Apa yang terjadi pada hambanya ini, nabinya ini, akan terjadi pula bagi Anda dan saya, anak-anak Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengimani dan berserah kepada Dia. Haleluya. Tuhan memberi penglihatan kepada hambanya Sakaria untuk disampaikan kepada hambanya yang menanggapi panggilannya, yaitu Zerubabel, seorang bupati Yehuda, dan satu lagi seorang imam namanya Yosua yang sudah lebih dulu dengar panggilan Tuhan untuk pulang ke Yehuda, ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Namun hatinya seperti ragu-ragu, seperti setengah hati. Mengapa? Karena ada tekanan, ada serangan dari legalitas, formalitas yang tidak mudah bagi dia untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Mari Bapak Ibu kita siapkan firman Tuhan lebih dulu. Kita akan buka di dalam kitab Nabi Sakaria pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 14. Sekali lagi, kitab Sakaria pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ke-14. Silakan baca. Sakaria 4 ayat 1 sampai 4. Penglihatan kelima kandil emas yang berhias 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku, kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Lanjutkan, teruskan. Yang kelima, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semua ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Nah, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan. Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang ketujuh, siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian,
Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadanya. Sebab siapa memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cair emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jelas sekali firman yang kita baca berjudul penglihatan. Penglihatan kelima, penglihatan yang datang dari Tuhan lewat malaikat kepada Sakaria. Tetapi ketika kita meneruskan membaca nas ini, kita menjumpai bahwa Sakaria tidak mengerti apa arti penglihatan tersebut. Padahal Bapak Ibu, dia adalah seorang nabi Tuhan yang sudah dipanggil sebelumnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia berkata dia tidak mengerti. Kenapa? Karena sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh memperlihatkan kepada dia. Apa sih Bapak Ibu yang dilihat oleh Sakaria ini? Yang dilihat adalah Bapak Ibu, ada 2 pohon zaitun yang besar di kanan kirinya, dan di tengah-tengahnya ada kandil, dan ada 7 pelita yang menyala, dan di antara pelita-pelita itu ada 1 cawan, di mana cawan ini menampung aliran minyak yang dilihat Sakaria seperti cairan emas, dan aliran minyak itu menghidupkan pelita di atas kandil tersebut. Apa yang ganjil? Ini sesuatu yang tidak biasa, saudara, lewat pikiran Sakaria. Kenapa? Karena kandil yang dia tahu itu selalu berada di ruangan bait suci, di kemah suci. Tidak mungkin di ruangan di halaman, di tengah-tengah pohon buah seperti itu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dia heran kenapa ada aliran minyak yang keluar dari pohon zaitun dan kanan kiri. Karena di dalam pikiran Sakaria, yang mengisi minyak di dalam kandil itu selalu adalah imam. Imam yang mendapatkan buah pohon ara dan kemudian diolah menjadi minyak murni, disaring, kemudian setiap hari imam akan pergi ke ruangan kudus tersebut mengisi minyak. Jangan sampai pelitanya padam. Dan Sakaria tahu bahwa itu adalah pekerjaan rutin seorang imam, rutinitas agamawi seorang imam yang terus-menerus dipekerjakan begitu saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika dia melihat penglihatan yang tidak biasa ini, dia bertanya, Tuhan, apa artinya ini? Aku tidak ngerti, Tuhan. Kata kamu tidak ngerti benar, Tuhan, aku tidak mengerti. Maka di ayat 6 Tuhan menjawab demikian, saudara. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dengan perkataan ini Sakaria sadar, oh, berarti memang saya tidak paham, saya lemah untuk memahami semua kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman-Nya harus dinyatakan, firman-Nya harus terjadi. Dan Sakaria harus mengatakan itu kepada Zerubabel. Apa toh yang terjadi, saudara? Apa yang dialami Zerubabel dan Yosua, imam besar ini? Bapak Ibu bisa membacanya dalam kitab Esra, saudara. Kitab Esra pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan kelima. Di situ digambarkan jelas bahwa orang-orang Yahudi pembuangan, orang Yehuda pembuangan Babel itu sudah diizinkan pulang ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan di sana dengan berbekal surat dan pengertian izin dari Kores. Tetapi tidak lama kemudian Raja Kores ini meninggal
mungkin tidak begitu perhatian terhadap keputusan yang sudah dibuat oleh Kores raja pendahulunya, dan mungkin banyak orang yang tidak tahu juga, dan tiba-tiba saja ketika Zerubabel beserta imam besar Yosua mulai mengumpulkan rakyat, mulai meletakkan batu pertama untuk pembangunan rumah Allah, karena dia mendapat pesan Tuhan dan dia adalah umat-umat Allah. Tiba-tiba saja datang para bupati di daerah sekelilingnya, di daerah yang dekat dengan Yerusalem, dan memprotes kepada Zerubabel dan berkata, apa hakmu untuk membangun bait Allah di tempat ini? Apa bukti sahihnya? Apa bukti sahnya? Apa legalitasnya? Kok kamu berani membangun bait Allah? Mereka menjawab, kami ini hamba-hamba Allah. Allah kami hidup di dalam baitnya. Tanpa bait Allah kami tidak bisa hidup. Karena Allah sejak dari awal membawa kami keluar selalu di tengah-tengah kami. Tetapi mereka tetap pada keputusan, tunjukkan pada kami buktinya lebih dahulu. Mereka bingung, saudara. Mereka mulai mencari. Dia berkata, Kores dulu sudah izinkan kami pulang dan membangun bait Allah. Mana buktinya? Mereka bertanya. Akhirnya ngomong demi ngomong, para bupati ini namanya Tetnai bersepakat untuk bertanya kepada Raja Darius. Baik, kami akan tanya kepada Raja Darius lebih dahulu. Kalau ditemukan bukti sahnya, baru kami izinkan kau meneruskan kegiatan ini. Akhirnya mereka semua yang memprotes datang kepada Darius. Darius juga bingung pada awal mulanya, tapi dia berniat baik untuk mencari berkas-berkas keputusan atau SK dari Raja Kores sebelumnya. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Akhirnya surat legalitas itu ditemukan dan diberikan kepada Tetnai dan rombongan semua yang memprotes ini. Dan dengan satu pesan, ini sungguh terbukti. Berikan ini kepada Zerubabel dan Yosua imam. Dan sebagai persembahan kamu harus mempersembahkan kurban, supaya mereka nanti mempersembahkan kurban di bait Allah sebagai kurban bakar. Akhirnya yang terjadi adalah pembangunan bait Allah dilanjutkan kembali. Bahkan persembahan kurban dari orang-orang sekeliling yang dulunya memprotes dan menghalang-halangi. Sesuatu hal yang tidak masuk akal terjadi oleh karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sesuatu yang sudah mungkin menimbulkan keputusasaan bagi Zerubabel, terancam legalitas, bupati-bupati, pembesar-pembesar datang, saudara. Dan mungkin rakyat yang sudah mau berkomitmen bantu Zerubabel untuk mulai meletakkan batu, mulai mendirikan, mungkin pada undur, mungkin pada ragu-ragu, daripada saya kena masalah, lebih baik nanti tunda aja dulu lah. Semua pada lemes, semua pada kecewa. Dan saudara lihat, Zerubabel tidak pernah putus asa. Zerubabel dan Yosua tidak pernah mundur langkahnya, karena dia tetap ada di sana. Ketika izin itu diberikan, dia menerimanya dengan sukacita. Apa yang dikerjakan di sana sementara rakyat semua mungkin mundur, dia tetap lakukan tugasnya, saudara. Dia tetap mulai membangun. Dia angkat sendiri batu kecil-kecil untuk ditanam di situ walaupun tanpa orang. Karena apa? Karena dia tetap percaya Tuhan tidak akan pernah melupakan janji. Roh Kudus akan tetap mengawal dengan kekuatan. Dan dia sudah berserah kepada tangan Tuhan. Memang aku tidak sanggup. Zakaria jadi David juga Nabi Hagai sama-sama bersama Zerubabel dan Yosua mengangkat tangan pada bukan dengan kuat dan gagah tutup. Sekarang semuanya ada di tangan raja, kekuasaan yang tertinggi. Dan dia berkata, kalau raja di atas segala raja yang menentukan segala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita mau angkat tangan dan bekerja sama dengan Roh Tuhan, maka Tuhan akan meneruskan proyeknya di muka bumi ini bersama dengan kita. Karena kita menjadi kesatuan dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, menyalakan pelita ini terus tetap nyala di muka bumi. Inilah saudara yang dilihat oleh Zakaria sesungguhnya. Ketika
dua pohon ini yang berbicara tentang umat Tuhan tentu saja bekerja sama dengan Roh Kudus sendiri untuk tetap menyalakan pelita, karena Tuhan tetap ini pelitanya. 7 roh Tuhan, 7 ciri Roh Kudus itu ada di dunia ini, karena itu adalah lambang kerajaannya di dunia ini. Kita mau memberikan iman, kita percaya kita dan mau bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus, maka segala apa yang nampaknya mustahil tidak mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Segala yang tidak mungkin, yang mustahil akan dilimpah, bahkan harta bangsa-bangsa akan diberikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang memperkenankan Dia? Mari bangun bait Allah. Bait Allah ini bukan hanya bicara gedung sebenarnya. Bait Allah pertama-tama bicara pada panggilan kita, panggilan pribadi kita, panggilan ilahi kita. Ketika kita menerima panggilan Tuhan secara pribadi yang spesifik bagi setiap kita, dimulai dari diri kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari, Paulus berkata 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah. Mulai dari diri pribadi yang menyadari bahwa saya adalah baitnya Tuhan sendiri, kemudian meningkat kepada keluarga kita. Kita membawa keluarga kita, contohnya seperti Yosua, saudara, yang diungkapkan dalam Yosua 24 ayat 15, yaitu merangkul seluruh anggota keluarga untuk terlindungi dari serangan-serangan doktrin-doktrin yang palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul dunia ini. Dia berkata, aku dan keluargaku akan tetap beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dari keluarga berimbas pada keluarga besar, berimbas kepada gereja, persekutuan orang-orang percaya, dan pasti juga akan berdampak sosial bagi masyarakat sekeliling kita, bahkan kota kita, bahkan negara kita. Mari kita hadirkan bait Allah itu mulai dari diri kita sendiri lebih dulu, merembet, menular kepada keluarga, orang-orang sekeliling kita, kanan kiri kita, gereja kita, kota kita, bangsa kita. Mari kita kerjasama. Paulus berkata pada jemaat Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sadari ini, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Kita bukan budak, tapi rekan sekerja, partnernya Allah sendiri untuk menyatakan karunia-karunia, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Partner Tuhan untuk mengalirkan minyak urapan kepada banyak orang, supaya banyak orang diurapi dan merasakan terobosan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ini yang menjadi kerinduan setiap kita dan kerinduan Tuhan bagi kita. Kekuatan dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan menggerakkan, sehingga kerinduan yang terdalam orang-orang Yehuda adalah membangun bait kudus. Adakah ini juga menjadi kerinduan setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan di gereja tempat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian semua, ini pekerjaan yang besar dan tidak mudah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Tidak mudah saudara tetap terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Tuhan. Tapi ingatlah selalu, kuasa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, mampu merobos segala sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa terus dikuatkan oleh minyak kudus, oleh pengurapannya, oleh Roh Kudus sendiri. Yang pertama, kita harus bersama dengan Roh Kudus meratakan, bersama dengan Roh Kudus meratakan. Mari kita lihat di ayat yang ke-7, Zakaria 4 ayat yang ke-7 katakan demikian, siapakah engkau gunung yang besar, di hadapan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Haleluya, gunung yang besar menjadi tanah rata, saudara. Wah, siapa yang mampu, saudara? Walaupun kalau kita baca-baca di media sekarang, orang mulai mampu membuat teknologi merobos gunung gitu ya. Bahkan China mampu membuat lapangan terbang di atas satu gunung yang menghubungkan itu provinsi Guangxi
dengan Heti, saudara. Ada satu landasan yang berada di atas ketinggian 671 meter, saudara, dengan landas pacu 2000 meter. Tetapi pada umumnya itu kan hanya 2 jalan sepintas saja. Berapa lebarnya paling? Tapi firman Tuhan kata meratakan gunung. China belum mampu meratakan gunung, saudara. Paling dia membuat landasan dengan bom-bom yang diletakkan, tapi belum mampu meratakan gunung-gunung. Hanya Allah yang sanggup menggerakkan gunung-gunung, karena Dia adalah pencipta. Hanya Roh Kudus yang sanggup. Roh Kudus itulah sumber. Minyak itu adalah sumber kuasa dan urapan Tuhan. Mari kita bersama dengan Roh Kudus meratakan segala macam persoalan yang kompleks akan menjadi sederhana. Meratakan itu tinggi susah, diratakan supaya mudah. Artinya segala persoalan yang susah, yang kompleks, yang tidak kita mengerti menjadi sederhana karena bersama dengan Roh Kudus. Karena ada pengurapan Roh Kudus, ada aliran minyak-minyak segar yang masuk dalam hidup kita. Meratakan gunung artinya kita juga harus berani mengubah cara pandang kita dengan cara pandang yang benar. Cara pandang kita mana mungkin gunung diratakan. Cara pandang manusia berkata singa itu binatang buas. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, Daniel tidak dimakan singa, saudara. Karena Tuhan sanggup mengatupkan mulut-mulut singa itu. Lautan yang begitu luas, pada zaman itu siapa yang bisa menyeberangi? Dan begitu dalam. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lautan terbelah dua menjadi tembok dan kanan dan kirinya, sehingga bangsa Israel bisa melalui yang di tengah-tengah. Tapi tentara Firaun tak sanggup menghadapi hebatnya lautan di Laut Merah. Mereka terkubur di dalam Laut Merah. 5 roti 2 ikan di tangan anak kecil. Para rasul berkata, apa artinya? Tetapi di tangan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, 5 roti dan 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang lebih, saudara. Karena ada minyak. Ketika Tuhan pulang ke surga, kembali ke rumah Bapa, Dia berkata, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar yang pernah aku lakukan. Kamu akan lakukan itu. Dia katakan pada para murid. Oleh sebab itu Paulus berkata, Roma 8 ayat 31, Roma 8 ayat 31 katakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, haleluya. Ketika Allah di pihak kita, pastikan tidak ada yang mampu melawan setiap kita. Haleluya, saudara semua. Yang kedua, bagaimana kita semua dikuatkan oleh minyak kudusnya Allah. Kita harus mau dan rela memulai dengan langkah yang kecil, memulai dengan langkah yang awal. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang 10a, saudara. Dikatakan demikian, sebab siapa yang memandang hina hari-hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat pilihan di tangan Zerubabel. Sebab siapa yang memandang hina hari-hari peristiwa yang kecil, akan apa, saudara? Akan bersukaria karena ada batu kecil di tangan Zerubabel. Bapak Ibu dan saudara sekarang, para bupati, bupati memandang hina Zerubabel. Pasti tidak bisa, pasti tidak mungkin. Tapi Zerubabel dan Imam Yosua beserta Zakaria dan tetap lakukan, tetap ingat, memulai dengan langkah kecil, mungkin dengan bercucuran air mata. Masa saya harus sendirian? Tapi tetap dia lakukan, karena dia percaya akan kekuatan Tuhan. Dia berinisiatif karena dia tahu bahwa Roh Kudus menyertai dia dengan langkah kecil. Tidak malu dia imam besar, dia nabi yang dihormati, Zerubabel bupati jabatan tinggi, tidak malu untuk ambil batu yang mulai ke tangan. Walaupun rakyat mungkin sudah ogah-ogah, bahkan tidak membantu, takut legalitas, intimidasi dari banyak orang, takut dimasukkan. Ini mereka tetap setia berinisiatif karena Roh Kudus yang menyertai, iman percayanya ada.
Saya beri gambar di sini ada seorang jenderal polisi, saudara. Karena akhirnya dia dipensiun menjadi petani, nggak malu, saudara. Nggak takut memulai dari awal, nggak gengsi memulai dari awal. Kenapa, saudara? Karena dari setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara kecil, memulai dengan langkah kecil. Tuhan akan buahkan dengan langkah yang besar. Tuhan akan berikan hasil yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Dan akhirnya kita tahu gitu, bahwa proyek besar itu terjadi, proyek besar itu selesai. Siapa yang dikagumi, saudara? Pastinya bukan Serubabel, karena dia kembalikan semuanya bagi hormat kemuliaan nama. Dia adalah orang-orang yang bersandar kepada anugerah, kepada grace, anugerah yang memampukan. Pastinya Serubabel, Zakaria, Hagai tidak bermegah, oh karena aku kok, oh saya, siapa yang setia, tidak setia. Tapi segala hormat puji syukur dikembalikan kepada Tuhan saja. Dan dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang nabi yang sudah dipanggil dan hanya menyuarakan saja perkataan Tuhan, tidak lebih daripada itu. Demikian juga Serubabel, dia dipanggil sebagai bupati, yang dulunya sebagai bupati yang sudah punya segalanya. Dia hanya lakukan itu, hanya beban kepada Tuhan dan kerinduan kepada bangsanya saja. Setiaan kepada bangsa pilihan Tuhan. Langkah awal menentukan sekali bagaimana mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Langkah awal yang nampaknya tidak mungkin, aneh, di luar logika, di luar perkiraan. Kalau kita lakukan setia, maka akan berbuahkan luar biasa. 7 pelita itu jelas-jelas menggambarkan Roh Kudus sendiri. 7 pelita ini menggambarkan kehadiran Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Walaupun pelitanya ada di luar, walaupun pelitanya ada di taman, walaupun pelitanya ada di padang, bukan di dalam bait Allah, tetapi pelita Roh Tuhan tetap akan menyala, tetap akan berdaya guna, tetap akan memberikan terang, tidak kurang terangnya dibanding dengan ada di bait Allah. Karena itulah Tuhan sendiri yang bekerja. Bapak Ibu dimanapun kita berada, tetap menjadi terang. Dan terang yang bersama dengan Roh Kudus tidak akan kurang terang. Walaupun ada banyak masalah persoalan di sekeliling, tetap alirkan minyak dalam pelita itu supaya tetap menyala. Yang ketiga, bagaimana kita dikuatkan oleh minyak kudusnya. Kita harus memberi diri sebagai anak minyak segar. Coba kita lihat dulu, apa sih arti anak minyak segar ini, saudara? Saya dapatkan di ayat 14, saudara. Dikatakan demikian, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Inilah orang yang diurapi, di dalam bahasa aslinya berarti anak-anak minyak segar, saudara. Anak-anak minyak, bergender feminin, saudara, perempuan, putri minyak, dan tentu saja juga putra minyak. Siapa ini, saudara? Berbicara apa ini? 2 pohon zaitun ini. Coba kita lihat di dalam Mazmur 52 ayat 10. Kita akan mendapat pencerahan di sini. Mazmur 52 ayat 10 katakan demikian. Ketika aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Daud mengungkapkan ini, aku seperti pohon zaitun. Kalau Daud bisa mengatakan, mengidentifikasikan dirinya sebagai pohon zaitun, demikian juga Anda dan saya, umat-umat Tuhan yang diurapinya. Kita pun boleh berkata, akulah 2 pohon zaitun di kanan kiri. Aku bersama keluargaku, aku bersama gerejaku, aku bersama komunitasku di situ bersama-sama dengan Tuhan akan menjadi agen-agen karunia-karunia kuasa, akan mengalirkan pengurapan, akan mengalirkan minyak kudus Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kuasa Tuhan terus bersinar, kuasanya terus menerangi sekeliling kami semua, apapun keadaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan sudah memperkenalkan kita, sudah memanggil kita dalam pekerjaan di rumah. Mari kita tanggap, mari kita katakan, aku siap Tuhan menjadi alat menyalurkan minyak ini. Nama Zakaria berarti Allah yang mengingat. Dari kata Zakar, Yahweh yang mengingat. Allah kita tidak pernah melupakan anak
yang menyediakannya bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari tetap terhubung dengan pengurapan minyak Roh Kudus. Mari tetap setia dan tekun untuk mengerjakan proyek ilahi di muka bumi ini, kerajaan surga lewat gereja Tuhan. Jangan sampai tekanan stres keadaan sekeliling kita menjadi kita kering, menjadi kita layu, tapi sebaliknya seperti buah pohon zaitun yang akan mengeluarkan minyaknya ketika diperas, ketika dipukul, ketika dihadapkan pada tekanan. Demikian juga hendaknya setiap anak-anak Tuhan. Semakin keras tekanan, semakin keras persoalan, keadaan yang menghimpit, semakin kita mengeluarkan minyak yang kudus yang dari Allah itu sendiri. Ayat yang ke-9 berkata demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga yang akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta Allah yang mengutus aku kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari tanggapi firman Tuhan pagi hari ini seperti Zakaria yang terbuka atas penglihatan itu. Demikian juga setiap Anda dan saya, sediakan diri kita menjadi saluran berkat-Nya. Sediakan diri kita untuk senantiasa dikuatkan dengan minyak kudus. Bagaimana itu? Mari bersama dengan Roh Kudus terus meratakan segala masalah dan persoalan. Mulailah dengan langkah kecil, mulailah dengan diri sendiri, mulai pribadi dan keluarga untuk terus mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan kebenaran, mengerjakan kuasa-Nya. Walaupun mungkin yang lain meninggalkan kita, tetap lakukan bagian kita, karena kita lakukan bukan untuk dilihat oleh orang, tapi dilihat Tuhan sendiri. Dia mengerti dan Dia sanggup menyediakan segalanya. Jadilah anak-anak minyak sekali yang terus mengalirkan kuasa-Nya di tengah-tengah dunia. Haleluya. Bila mampu bekerja, tidak ada yang mampu menahannya Tuhan. Allah pribadi yang mampu menanggung Dia bagi setiap kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Jangan masalah. Urapi kami pagi hari ini. Kami butuh minyak kudus. Kami butuh minyak urapi kami, menyembuhkan, kami menguatkan, kami memulihkan. Karena minyak itu minyak itu. Percaya
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari tetap berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Kuasanya sungguh-sungguh dahsyat dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, kami saat ini datang kepada Tuhan. Kami yang letih sudah berbeban berat Tuhan. Mari jamahan Tuhan, kuasa-Mu, urapan turun atas semua jemaat-Mu saat ini. Pulihkan kami, kuatkan dan sehatkan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bekerja kembali, beraktivitas normal kembali Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, berkati studi kami Tuhan, untuk terus menjadi kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk otoritas pemerintah kami Indonesia ini Tuhan. Beri hikmat marifat-Mu secara khusus buat Bapak Presiden kami Tuhan, dan segenap jajaran para menteri pemerintah pusat dan di daerah, TNI dan Polri dan para satgas COVID-19 ini Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun bagi setiap mereka, membawa kedamaian, menenteramkan bagi rakyat, memberi kepercayaan, membangkitkan kepercayaan diri kembali bagi rakyat Indonesia, bahwa pandemi COVID ini bisa selesai di bumi Indonesia ini. Berikan mereka kekuatan selalu Tuhan, untuk meyakinkan masyarakat, untuk tidak anarki, tidak marah, tidak berdemo Tuhan, tapi terus sadar diri, terus membawa diri berserah pada Tuhan, tidak menggunakan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan saja. Mari jamahan Tuhan turun bagi segenap pemerintah kami Tuhan, untuk setiap program-program vaksinasi yang ada, program-program yang lain Tuhan. Mari pimpinan hikmat-Mu ada di tengah-tengah kami. Berkati gereja-Mu supaya terus menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menyinarkan terang dari Tuhan sendiri di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami semua yang masih ibadah online, beri Tuhan, beri kekuatan, beri damai sejahtera dari tempat ini boleh tersalurkan pada seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang akan bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau-lah yang menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu kami hanya bergantung kepada Roh-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Engkau menjamahnya, memulihkan, menyembuhkan yang sakit, sehat kembali, kuat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan